ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepada kamu. Kita baca ya beritanya, saudara. Amin. Petrus terpesona oleh Tuhan sampai tingkat sedemikian, sehingga meskipun ia sering kali dihardik oleh Tuhan, ia masih memutuskan untuk mengikuti dia. Petrus itu tebal muka, ia telah berkali-kali dihardik oleh Tuhan, tapi ia masih mengikuti dia. Ya, pada malam ia menyangkal Tuhan. Tuhan berkata, aku berkata kepadamu, Petrus, hari ini ayam tidak akan berkokok sebelum engkau 3 kali menyangkal bahwa engkau mengenal aku. Amin. Petrus bukan hanya tidak mempercayai perkataan ini, tetapi ia bahkan berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, tidak akan menyangkal engkau. Selanjutnya, ketika Petrus sedang duduk di halaman rumah imam besar, seorang hamba perempuan datang untuk menanyai dia. Karena pertanyaan itu, Petrus menyangkal Tuhan. Amin. Pada saat itu, Tuhan berpaling dan memandang Petrus. Maka teringatlah Petrus akan perkataan Tuhan. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Ya, setelah Petrus menyangkal Tuhan, Tuhan bisa saja melupakan dia. Tetapi Tuhan tidak melupakan dia. Pada pagi hari kebangkitan Tuhan, seorang malaikat berkata kepada beberapa perempuan, pergilah, katakan kepada murid-muridnya dan kepada Petrus. Ya, Tuhan juga secara pribadi memberitahu Maria Magdalena, pergilah kepada saudara-saudaraku. Tuhan menyebut murid-muridnya saudara, dan secara khusus menyebut nama Petrus. Dengan cara inilah ia menawan Petrus. Amin. Pembacaan hari ini, Petrus menyadari bahwa dia, Yakobus dan Yohanes telah diberkenan dengan sepenuhnya dalam pengalaman yang tertinggi terhadap transformasi Tuhan. Diakui sebagai orang-orang pertama yang melihat kebesarannya. 2 Petrus 1 ayat 16. Ia menganggap transfigurasi Tuhan sebagai suatu tanda kedatangannya untuk kali kedua, seperti Tuhan katakan dalam 9 ayat 3. Transfigurasi Tuhan dalam kemuliaan adalah suatu fakta, dan Petrus berada di dalamnya. Kedatangan kembali Tuhan dalam kemuliaan juga akan menjadi suatu fakta, sama realnya dengan transfigurasi Tuhan, dan Petrus pun akan berada di dalamnya. Setiap bagian dari perjanjian baru adalah janji bahwa Allah Tritunggal akan melakukan segala sesuatu bagi kita agar kita menikmati dirinya sebagai sifat ilahi. Amin. Ya, janji-janji yang berharga ini terwujud dalam firman ilahi. Melalui mendoa bacakan janji-janji tersebut, kita berbagian dan menikmati sifat ilahi. Dan melalui berbagian dalam sifat ilahi, kita berkembang dalam hayat ilahi. 2 Petrus 1 ayat 11 berkata, dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Kerajaan kekal yang dimaksud dalam ayat ini mengacu kepada kerajaan Allah yang diberikan kepada Tuhan dan Juru Selamat kita Yesus Kristus dan yang akan dinyatakan pada saat kedatangannya. Ini akan menjadi pahala bagi orang-orang berimannya yang setia, yang mengejar pertumbuhan dalam hayatnya hingga kematangan dan pengembangan kebajikan-kebajikan dari sifatnya. Sehingga pada masa 1000 tahun mereka dapat berpartisipasi
dalam kedudukan rajanya dalam kemuliaan Allah. Masuk ke dalam kerajaan kekal Tuhan berkaitan dengan masuk ke dalam kemuliaan kekal Allah, kemana Allah telah memanggil kita dalam Kristus. Amin. Perkembangan di dalam kita sebenarnya adalah masuknya kita ke dalam kerajaan. Dalam 2 Petrus 1 ayat 3-4, Petrus berbicara tentang kuasa ilahi yang memberikan kepada kita segala sesuatu yang berkaitan dengan hayat dan ibadah, serta menjadi orang yang berbagian dalam sifat ilahi. Kemudian dalam ayat 5 hingga 11 kita melihat perkembangan melalui pertumbuhan dalam hayat menuju jalan masuk yang kaya ke dalam kerajaan kekal. Amin. 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 Oh, Tuhan Yesus. Amin. Ya, Petrus ini adalah seorang yang hidup dalam alamiah, ya. Tapi pada akhirnya ya Tuhan ini memiliki satu perkenan kepada diri Petrus, ya. Bahkan Petrus itu menjadi salah satu yang melihat tubuh kemuliaan Tuhan, ya, di atas gunung ketika Tuhan bertransfigurasi, ya. Ini tak lain karena Petrus memiliki satu hati yang kuat, ya, untuk terus mengikuti Tuhan, ya. Melihat bahwa Tuhan ini sebagai persona yang menarik, ya, memiliki daya tarik, ya, akhirnya mengikuti Tuhan. Walaupun seringkali dia gagal, bahkan sempat dihadik Tuhan, tetapi hati untuk mengikuti Tuhan itu nggak pernah putus, ya. Sehingga Tuhan itu melihat hati Petrus dan dia berkenan kepada Petrus, ya. Karena itu ini kita melihat, ya, Petrus pun yang sedemikian Tuhan masih memiliki, ya, satu harapan kepada Petrus, ya. Dan pada akhirnya Petrus ini, ya, menjadi, ya, tonggak berdirinya gereja Tuhan, ya. Puji Tuhan, ya. Saya sendiri juga merasa, ya, seringkali, ya, mengikuti Tuhan, ya, banyak alamiah, banyak gagal di sana sini, ya. Tetapi melalui teladan Petrus ini, ya, asalkan hati itu, ya, terus, ya, terikat kepada persona Tuhan, maka disitulah Tuhan memiliki perkenan, ya. Karena itu saudara, bagaimanapun kondisi kita, seburuk apapun kita, asal hati kita masih mengikuti Tuhan, di situ Tuhan masih memiliki perkenan kepada kita, ya. Karena itu semoga ayat firman pagi hari ini, ya, adalah satu dorongan bagi kita, ya, untuk mengasihi Tuhan, ya, sekuat tenaga kita, bagaimanapun kondisi kita, ya. Amin. Amin. Amen. Amen. Ya, saya terkesan satu kalimat dikatakan di sini, setiap bagian dari perjanjian baru adalah janji bahwa Allah Tritunggal akan melakukan segala sesuatu bagi kita. Allah Tritunggal akan melakukan segala sesuatu bagi kita agar kita menikmati dirinya sebagai sifat ilahi. Janji-janji yang berharga ini terwujud dalam firman ilahi. Melalui mendoa bacakan janji-janji itu, kita berbagian dan menikmati sifat ilahi. Dan melalui berbagian dalam sifat ilahi, kita berkembang dalam hayat ilahi. Jadi saya mengucap syukur, ya, di sini dikatakan bahwa Allah akan melakukan segala sesuatu bagi kita agar kita bisa menikmati dirinya sebagai sifat ilahi. Ya, ini seperti tadi kisah Petrus, ya. Allah juga melakukan sesuatu supaya Petrus ini bisa kembali, ya, pada akhirnya supaya Petrus ini bisa tertawan, terpesona oleh Kristus.
Sehingga pada akhirnya ya Petrus ini menjadi orang yang benar-benar ya bisa berbagian di dalam Kristus ya, berbagian di dalam diri Tuhan sendiri. Meskipun pengalaman Petrus menunjukkan bahwa dia tadi sering gagal ya, bahkan dia menyangkal Tuhan 3 kali sebelum yang berkokok. Tetapi semua itu Allah biarkan, memang Allah atur supaya pada akhirnya Allah ini bisa mendapatkan Petrus penuhnya. Nah, saya di sini juga mengucap syukur ya dengan perkataan ini tadi bahwa Allah Tritunggal akan melakukan segala sesuatu bagi kita agar kita menikmati dirinya sebagai sifat ilahi. Begitu kita terus-menerus menikmati dia sebagai sifat ilahi ya, dengan cara mendoa bacakan firman ilahi ini, maka kita akan bisa berbagian dan menikmati sifat ilahi, dan kita bisa berkembang, bertumbuh di dalam ayat ilahi ini. Puji Tuhan. Amin. Silakan saudara Plan, saudara. Ya, sesungguhnya kuasa ilahi ya yang diberikan ya kita itu semua yang kaitan dengan ayat dan kita menjadi orang yang berbagian atas sifat ilahi. Puji Tuhan, Tuhan mengerjakannya, membagikannya kita segala sesuatu. Amin. Ya, ini dialami oleh Petrus sehingga Petrus itu bisa menulis, dan tulisannya ini bukan suatu teori tapi pengalaman ayat. Sehingga saya pun tujuannya apa? Supaya saya yang membaca ini juga bisa mengalami seperti yang Petrus alami. Petrus itu bukan orang kuat, sangat rapuh, parah sekali. Jadi itu mewakili saya, kalau separah apapun saya, itu sama dengan Petrus yang dianugerahi Tuhan dengan kuasa ilahi, memberi segala sesuatu yang berkaitan dengan dan ada. Sehingga saya bisa berbagian dengan ayat dan sifat. Amin. Ya, saya juga diterangi dalam pelajaran-pelajaran disciple ya, pemuridan tuh. Salah satu contoh adalah Petrus ini yang jatuh bangun di dalam tubuh alamiahnya. Ya, tetapi dia punya konsistensi, dia selalu mengejar dan mengerti bahwa Yesus itu adalah Allah yang luar biasa, meskipun dia seolah-olah ditinggalkan, tapi dia merasa bahwa dia tetap ingin mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga ya kita seperti itulah sampelnya, kita sering jatuh bangun ya. Dan satu hal yang saya senang adalah Tuhan membuka hatinya untuk selalu melihat kebesaran Tuhan, bahkan dia melihat Tuhan Yesus mengalami perubahan tubuh alamiah ini ya, tubuh manusia ini di gunung itu, konfigurasi itu. Jadi ini sungguh luar biasa, dari Petrus yang jatuh lemah akhirnya dia menjadi Petrus yang kuat, bahkan dia menjadi soko guru, jadi sebagai fondasi dari gereja. Amin. Ya, puji Tuhan. Ya, banyak berkat. Pagi ini kita doa ya, saudara. Oh, terima kasih Tuhan atas wahyu-Mu kepada kami, bahwa kami berbahagia dengan sifat ilahi. Oh, sehingga kami dengan Dika menjadi sehayat, menjadi sesifat,
Oh Amin. Tuhan, semua tertambah di dalam diri kami. Karena itu Tuhan, biarlah kami jadi orang yang terpikat kepada persona-Mu, terpikat kepada Diri-Mu. Seberapapun kondisi dan keadaan kami, oh Tuhan, Kau tidak memandangnya, Kau hanya Amin. melihat kami. Terima kasih Tuhan. Ya Tuhan, Yesus. terima kasih Tuhan. Karena setiap bagian dari firman-Mu adalah janji bahwa Engkau akan melakukan segala sesuatu bagi kami. Amin. Supaya kami hari ini Tuhan bisa menikmati Engkau sebagai sifat ilahi. Oh Tuhan Yesus, bahwa kami hari demi hari terus berbagian dan menikmati Engkau sebagai sifat ilahi ini, sehingga kami bisa bertumbuh, kami berkembang, oh di dalam hayat ilahi ini. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hak penuh yang Tuhan berikan kepada kami untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan Juru Selamat kami, Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Amin. Tuhan Yesus, betapa besar kasih-Mu padaku, pada Amin. kami. Sejak aku masih menjadi musuh-Mu pun Engkau sudah berdarah menebusku. Tidak cukup sampai di situ, hidup yang penuh dengan kelemahan seperti Petrus ini. Engkau terus menyuplai kami, memberikan kuasa ilahi yang merupakan segala sesuatu yang berkaitan dengan hayat dan ibadah, sehingga kami bisa berbahagia dengan hayat dan sifat Tuhan sungguh mulia. Rencana-Mu dan kerja-Mu yang sudah rampung bagi aku. Terima kasih Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan, kami sering jatuh bangun seperti Petrus. Ya, Tapi Engkau memberi kekuatan pada kami, amin. dan biarlah kami terus berkontak dengan Tuhan melalui doa Amin. kita, sehingga kami mengalami juga kemuliaan demi kemuliaan, konfigurasi seperti Tuhan Yesus. Amin, amin, amin.